Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa bukan semata menahan haus dan lapar sejak terbit hingga terbenamnya matahari, tetapi juga menahan diri dari hal-hal yang membatalkan baik itu secara zahir maupun batin. Termasuk dalamnya yaitu pikiran kotor, perasaan negatif dan ucapan-ucapan yang buruk. Bulan Ramadan memiliki banyak keutamaan, jangan sampai bulan penuh rahmat ini berlalu begitu saja tanpa diisi dengan ibadah dan kegiatan-kegiatan positif lainnya yang mengandung nilai-nilai ibadah. Di bulan Ramadan, umat muslim dianjurkan untuk saling memaafkan dan menjaga hubungan baik kepada saudara, kerabat, teman, dan lain sebagainya. Di Indonesia kita biasa menyebutnya dengan sebutan silaturahmi. Silaturahmi merupakan konsep yang mendalam dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Istilah ini diartikan sebagai tali persahabatan atau persaudaraan, sedangkan bersilaturahmi artinya menjalin kembali tali persahabatan. Dalam teks-teks hadis, kita mendapati banyak anjuran dan pesan Nabi Muhammad SAW akan pentingnya silaturahmi. Misalnya, beliau bersabda bahwa silaturahmi ini dapat membuka pintu rezeki. Beliau bersabda, "Man ahabba aybsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asyarihi falyasir rahimah." Makna silaturahim dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya siapapun yang ingin dilapangkan pintu rezeki untuknya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menyambung tali silaturahmi. Hadis di atas setidaknya menjadi landasan anjuran bagi kita untuk menjalin tali silaturahmi. Meskipun demikian, sebagian kita menganggap bahwa silaturahmi merupakan aktivitas kunjungan dan pertemuan semata, baik kepada keluarga maupun teman. Memasuki era di mana perangkat digital telah menjadi bagian dan terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, maka silaturahmi pun kini dapat dilakukan bahkan hanya melalui HP masing-masing. Orang tua dan anaknya, kakak dan adiknya, hingga suami dan istrinya dapat tetap terhubung satu sama lain dengan mudah melalui perangkat digital masing-masing, meskipun jiwa dan raga mereka bahkan sedang berada di belahan dunia yang berbeda. Pertemuan dengan keluarga melalui media sosial pun pada hakikatnya tetap mengandung esensi dari silaturahmi, yaitu menjalin ikatan emosional dan sosial yang menghubungkan hati dan pikiran terlepas dari media yang digunakan. Di dalam surat An-Nur ayat 27-29, Allah menegaskan bagaimana cara kita ketika kita ingin berkunjung kepada seseorang. Di dalam surat An-Nur ayat 27 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat." Arti dari ayat tadi, kita tidak boleh masuk ke rumah orang yang bukan rumahnya tanpa meminta izin dan mengucapkan salam terlebih dahulu. Tujuan meminta izin adalah demi menjaga kehormatan orang yang ada di dalam rumah. Dalam ayat ini digunakan kalimat panggilan, "Wahai orang-orang yang beriman," menunjukkan akan pentingnya hal-hal yang dibicarakan dalam ayat ini. Amalan yang dilakukan dalam ayat ini yaitu meminta izin dan mengucapkan salam merupakan bagian dari keimanan. Sehingga ketika umat muslim meninggalkannya, ketika bersilaturahmi kepada seorang, berarti telah mengurangi keimanannya. Kemudian larangan memasuki rumah orang hingga mengucapkan salam dan minta izin asalnya adalah larangan haram. Bagaimana kalau masuk ke dalam rumah non-muslim? Apakah kita sebagai orang muslim tetap mengucapkan salam karena ayat yang membicarakan hal ini sifatnya masih umum? Jawabannya yaitu seperti yang diamalkan dalam hadis berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La tabadda'ul yahuda walan nasara bisalam," yang artinya, jangan kalian mengawali mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Nah, berarti mengucapkan salam yang dimaksud adalah kalau kita masuk ke dalam rumah Muslim saja,
Sedangkan masuk dalam rumah non-muslim cukup meminta izin. Nah, selanjutnya Allah menyebutkan tentang adab ini agar kita sebagai muslim mau mengingat akan kebaikan di dalamnya, baik itu dari segi tuan rumah maupun orang yang akan bertamu, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antaranya. Selanjutnya ayat 28 yang artinya, jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembali sajalah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari arti ayat tadi, ketika kita meminta izin lalu menunggu pemilik rumah lantas ia memberikan izin, barulah kita diperbolehkan masuk. Jika disuruh pulang, berarti memang tidak diizinkan untuk masuk, dan kita tidak boleh memaksakan kehendak dari tuan rumah. Kalau tidak diberikan izin atau disuruh pulang, itu lebih baik bagi orang yang meminta izin tadi, sebagaimana disebutkan dalam ayat, daripada kita duduk menunggu lama. Hal ini diungkapkan dengan kalimat wa askalakum, itu lebih bersih bagimu, menunjukkan ketinggian akhlak sebaiknya apa yang harus kita lakukan, yaitu meninggalkan rumah yang akan kita kunjungi jika kita tidak memperoleh izin. Kalimat menyuruh pulang menunjukkan pemilik rumah boleh bersikap tegas. Maka kita menjadi tahu apabila kita mau bertamu atau akan datang ke tempat saudara atau teman kita bisa tegas untuk ditolak maupun kita menolak tamu yang akan datang. Kalimat Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan menunjukkan kalimat peringatan bahwa Allah tahu perbuatan kita ketika kita masuk dengan izin maupun tanpa izin ke rumah seseorang. Selanjutnya surat An-Nur ayat 29 yang artinya, tidak ada dosa atasmu masuk ke rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Maksud dari ayat ini, tidak mengapa masuk ke rumah yang tak berpenghuni di mana terdapat suatu milik kita yang berada di sana. Hal ini menunjukkan bahwa meminta izin dan mengucapkan salam yang disebutkan dalam ayat sebelumnya ketika masuk ke rumah, tidak mengapa memasuki rumah yang tak berpenghuni di mana terdapat suatu milik kita di sana. Hal ini menunjukkan bahwa meminta izin dan mengucapkan salam yang disebutkan dalam ayat sebelumnya ketika memasuki rumah orang dihukumi wajib. Ada perbedaan atau 3 macam rumah. Yang pertama adalah rumah berpenghuni, maka wajib meminta izin dan mengucapkan salam ketika memasukinya. Yang kedua adalah rumah yang tidak ada seorang pun namun berpenghuni, maka tetap meminta izin ketika memasukinya. Yang ketiga, rumah tak berpenghuni, maka tidak masalah memasukinya jika ada barang atau keperluan darurat kita di dalamnya. Namun tidak boleh masuknya jika tidak ada keperluan seperti itu. Contohnya, kita memiliki kucing yang lari ke dalam rumah kosong, maka itu bisa diartikan ada keperluan untuk mengambil kucing kita yang masuk ke dalam rumah kosong tersebut. Allah mengetahui apa yang kita tampakkan maupun yang kita sembunyikan, yaitu ketika memasuki rumah tak berpenghuni dengan maksud baik atau tidak baik. Dari surat An-Nur ayat 27-29 yang telah tadi kita pelajari, menegaskan kepada kita sebagai umat muslim, ketika kita ingin bertamu atau bersilaturahmi kepada seorang mengunjungi ke rumah orang lain, maka kita harus meminta izin dan mengucapkan salam. Lalu, apa saja manfaat meminta izin dan mengucapkan salam ketika kita masuk dalam rumah yang bukan rumah milik kita? Yang pertama, agar tidak terlihat hal-hal yang memang tidak suka untuk dilihat. Karena ada pemilik rumah yang tidak senang rumahnya dilihat-lihat orang secara tiba-tiba tanpa izin dari tuan rumah. Kemudian, biar pemilik rumah tidak menjadi susah dengan masuknya orang lain tanpa izin. Yang ketiga, biar pemilik rumah juga bisa persiapan. Jangan sampai pemilik rumah dianggap menyepelekan orang lain karena tidak ada persiapan sebelumnya, disebabkan ada yang masuk tanpa izin. Yang keempat, untuk mencegah keinginan yang tidak baik dari orang yang masuk rumah lainnya tanpa izin, seperti ingin mencuri dan melakukan perbuatan keji yang lainnya. Yang kelima, dengan mengucapkan salam ketika masuk, maka akan melindungi pemilik rumah dari kejelekan, karena yang diucapkan adalah doa keselamatan. Assalamualaikum, yang artinya semoga keselamatan untukmu. Yang keenam, ucapan salam ini termasuk perbuatan yang
ihsan atau berbuat baik terhadap sesama. Yang ketujuh, orang yang mengucapkan salam akan mendapatkan pahala jika mengucapkan assalamualaikum saja sudah mendapatkan 10 ganjaran. Yang kedelapan, manfaat yang paling besar adalah telah menjalankan perintah Allah. Setiap perintah Allah pasti mengandung kebaikan yang banyak. Demikian apa yang bisa saya sampaikan dari pelajaran surat An-Nur ayat 27 sampai 29. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.